Saya Parno Nusantara, saya seorang arsiparis dari Arsip Nasional Republik Indonesia yang mempunyai tugas dalam bidang preservasi yaitu melestarikan dan pelindungan arsip. Tantangan teknis pada saat pendigitalisasian arsip warisan budaya itu tidak hanya pada saat bagaimana melakukan capture, tetapi dimulai dari pra-digitalisasi itu sendiri sampai dengan pasca digitalisasi. Pra dimulai bagaimana kita membangun kepercayaan dari pemilik dokumen untuk bisa mempublikasikan dokumen yang dimiliki, dan paskanya adalah bagaimana kita menjaga hasil digitalisasi itu supaya bisa diakses dalam jangka waktu yang panjang sehingga nantinya ketika dibutuhkan akan bisa diakses selama-lamanya. Jika dilihat dari pendekatan kearsipan, representasi digital artinya kita membawa bukti-bukti sejarah dan juga pertanggungjawaban pemerintah dari masa lalu ke ruang publik. Artinya dalam hal ini bagaimana kita menjaga hal-hal tersebut, informasi-informasi yang ada tersebut dalam sebuah konteks yang benar-benar tidak terpisahkan sesuai dengan aslinya ketika arsip tersebut diciptakan, dan nantinya ketika akan ditafsirkan pun tidak menjadi multitafsir, sehingga ketika digunakan arsip tersebut benar-benar menjadi sesuatu yang menjadi bukti baik itu berupa kesejarahan maupun pertanggungjawaban berbangsa dan bernegara. Tantangan dalam hukum dan hak akses tentu saja ketika kita berbicara digital lebih kepada munculnya komersialisasi dari yang tidak berhak. Artinya bagaimana kita bisa menjamin pemilik arsip dari komunitas warisan budaya tersebut merasa nyaman, merasa aman, terlindungi ketika nanti arsip tersebut disajikan kepada ruang publik, maka tidak lagi ada diskriminasi berupa eksploitasi informasi, namun kita bisa memberikan kepastian bahwa informasi yang disajikan dari arsip yang dimiliki tersebut merupakan sebuah pengakuan dari arsip warisan budaya yang dimiliki oleh komunitas tersebut. Dari sisi pemerintah sebagai pengayom seluruh elemen masyarakat, baik itu komunitas dari pemilik arsip, pemilik dokumen, maupun komunitas dari masyarakat pada umumnya. Dalam hal ini pemerintah perlu membuat sebuah guideline, sebuah aturan di mana nantinya aturan ini bisa mencakup semua kebutuhan, bagaimana menyajikan informasi yang jelas, bagaimana pengaturan dan pengelolaan hak akses, sehingga nanti dari sini pemerintah bisa memberikan rasa nyaman, rasa manfaat kepada masyarakatnya. Demikian juga dari sisi lembaga budaya. Di sini peranan lembaga budaya harus bisa mengayomi komunitas-komunitas di bawahnya sehingga memiliki rasa trust kepada pemerintah, sehingga warisan budaya yang disajikan ini memberikan asas manfaat kedua belah pihak. Bagi generasi muda, berikanlah ruang yang luas, ruang yang cukup luas untuk mereka bereksplorasi terhadap informasi-informasi yang diberikan, informasi-informasi yang didapatkan tentu saja dengan informasi yang jelas. Informasi ini tidak hanya sepihak, tetapi informasi yang secara konteksnya jelas, berintegritas, dan juga pastinya informasi ini tidak bersumber dari informasi yang hanya berupa gambaran misalkan seperti AI dan sebagainya. Tetapi kita tidak perlu menuntut, tetapi berikanlah kesempatan kepada generasi muda untuk menyampaikan hal-hal tersebut melalui platform apapun. Tentu saja ketika informasinya jelas, platform apapun yang digunakan itu tidak akan menjadi masalah, justru menjadi siar ketika nantinya hasil-hasil digitalisasi ini digunakan oleh generasi-generasi muda sebagai ajang untuk mempromosikan dan menggerakkan warisan budaya ini sebagai memori kolektif bangsa.